Judul cerita ini dituliskan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Bukan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya, beda orang. Beda Ini orang. Al-Imam Ibnul Jauzi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Beliau menuliskan cerita ini dengan judul apa? Al-khairatu fi makhtarahullah. Kebaikan itu terletak pada apa yang Allah pilihkan untukmu. Jadi bukan kita yang milih. Jadi ketika pilihan itu Allah yang memilihkan, maka itu pasti yang terbaik untuk kita. Apapun keadaannya. Apapun keadaannya. Bahkan ada salah seorang perempuan di kalangan para salaf mengatakan begini. Apa yang telah Allah datangkan untukku, sedikit pun aku tidak menginginkan dia tertunda dariku. Dan apapun yang Allah tunda datangnya kepadaku, sedikit pun aku tidak ingin ia lebih cepat datang kepadaku. Karena apa? Karena Allah pembuat skenario terbaik dalam hidupku. Itu sampai dia seperti itu. Karena kisah ini ketika ibu tadi, perempuan di kalangan para salaf tadi, itu ditinggal meninggal dunia oleh putranya yang sangat dia cintai. Kemudian terlihat tegar banget ini perempuan. Kemudian teman-temannya tanya, ini kan anak yang paling kamu cinta? Iya. Ini anak laki-lakimu yang kamu sayang? Iya. Terus kenapa engkau begitu tegar seperti ini? Dia bilang apa? Kematian anakku, sedikit pun aku tidak menginginkan menundanya. Kenapa? Karena apabila Allah memilihkan waktunya sekarang, maka nanti apabila aku tahu hikmahnya, aku pun akan memilih kematian anakku sekarang. Jadi Ya Allah. seni memahami surat cinta dan seni memahami bahasa cinta yang Allah beri kepada kita, ini perlu apa ya? Perlu ketenangan hati, perlu kedewasaan berpikir, perlu kedalaman ilmu, perlu macam-macam. Nah, maka Al-Imam Ibnul Jauzi itu bercerita dengan judul Al-khairatu fi makhtarahullah. Kebaikan itu terletak pada apa yang Allah pilihkan untuk kita. Perhatikan teman-teman. Ini kisahnya seru banget. Ada seorang raja, dia memiliki seorang asisten. Jadi punya asisten pribadi lah. Yang kemanapun raja pergi, ini asisten ikut bersamanya. Raja makan, dia ikut makan. Raja istirahat, dia pun beristirahat. Raja pergi keluar kota, dia pun ikut bersama raja keluar kota. Raja berburu, dia ikut berburu. Apapun yang dilakukan oleh raja, ini asisten senantiasa mendampingi raja dalam keadaan dan tempat apapun. Sudah. Setia pokoknya ya. Setia. Tapi ada satu yang menarik. Setiap terjadi kejadian apapun pada diri raja, kemudian raja tanya sama asisten pribadinya tadi, ini ada firasat apa ini? Jawabannya cuma satu. Al-khairatu fi makhtarahullah. Itu yang terbaik raja. Karena itu pilihannya Allah. Sudah, raja santai. Setiap ada kejadian, itu terbaik raja. Karena itu pilihannya Allah. Datang kejadian lain, itu yang terbaik. Karena itu pilihannya Allah. Tidak jadi masalah. Suatu hari muncul masalah. Apa masalahnya? Ini raja motong buah. Dia ngupas buah. Ternyata jarinya itu terpotong oleh pisau dari ketika dia mengupas buah tadi. Jarinya terputus. Ya. Kemudian mengucurkan darah yang begitu banyak. Kemudian raja bertanya kepada asistennya, ini ada pertanda apa ini? Jariku kok tiba-tiba terputus karena pisau ini. Maka asistennya bilang, al-khairatu fi makhtarahullah. Tidak usah khawatir raja. Kenapa? Tanganmu putus, jarimu putus, itu yang terbaik yang Allah pilihkan untukmu. Nah, kali ini raja marah. Raja bilang, jariku putus, engkau bilang terbaik. Asistennya dengan penuh ketenangan dia bilang, itu yang terbaik yang Allah pilih untuk kamu. Marah raja. Apa yang terjadi? Ini asisten dikirimkan ke penjara. Masukkan dia ke penjara. Sudah masuk penjara sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Sampai suatu hari, datanglah jadwal raja untuk berburu. Dipersiapkan alatnya, panahnya, tombaknya, kudanya, semua lengkap. lengkap. Dan sudah berangkatlah raja untuk berburu. Maka dalam hadis itu sempat disebutkan begini, man tattaba'a as-sayd ghafal atau apa, saya lupa redaksinya, artinya barang siapa yang mengejar binatang buruan dia akan lalai. Lalai itu artinya dia lupa udah. Asik ya. Iya, lalai dari makannya, lalai dari waktu, lalai dari batas wilayah. Dan betul, ketika raja mengejar buruannya, itu tanpa sengaja, apa yang terjadi pemirsa? Dia melewati batas dari kerajaannya,
masuk pada batas suku yang suku itu menyembah api, Majusi. Dia masuk ke daerah kekuasaan orang-orang Majusi. Subhanallah, ketika itu di suku Majusi tadi, itu sedang mengadakan perayaan untuk persembahan untuk api. Maka apa persembahannya? Mereka mengatakan orang pertama yang masuk ke kampung kita tangkap untuk kita persembahkan kepada dewa kita. Dan yang pertama masuk raja. Ditangkaplah itu raja. Dilucuti semua pakaiannya, diganti dengan pakaian yang baru untuk persembahan. Kemudian dimandikan, sudah sampai ini raja sudah hampir dibakar. Kemudian kepala sukunya orang Majusi bilang apa? Tunggu dulu. Ini persembahan untuk dewa kita. Maka tidak boleh cacat. Tidak boleh Cek. ada kekurangan. Tidak boleh ada dalam kurang fisik. sama sekali. Cek rambut bagus, jidat bagus, mata, hidung, telinga, mulut, semua bagus. Turun bagus. Ketika ngecek jari di tangannya raja, ternyata jari telunjuknya terputus. Maka kepala suku bilang apa? Wah sudah. Karena ini calon persembahan ini cacat, maka dia tidak layak jadi tumbal. Dia tidak layak kita berikan persembahan untuk dewa kita. Maka bagaimana? Pulangkan dia. Dikembalikan barangnya, dikembalikan kudanya, dikembalikan pakaiannya, raja disuruh pulang. Dan subhanallah antum tahu, mulai detik itu yang ada di pikiran raja cuma satu. Siapa yang dipikir raja? Asistennya tadi. Asistennya tadi, dia baru kepikiran, ternyata betul. Jariku terputus, ini pilihan Allah yang terbaik untukku. Coba jariku tidak putus, maka pasti aku sudah dibakar jadi tumbal. Maka setelah dia sampai di kerajaannya, dia langsung perintahkan apa? Keluarin itu asisten pribadi saya dari penjara. Kenapa? Sudah keluarin. Setelah asistennya keluar, raja panggil dia, diceritain apa yang terjadi. Asisten, wah top. Ternyata yang betul ucapanmu. Apa itu? Yang terbaik adalah apa yang Allah pilihkan untuk kita. Terus asisten nggak tahu apa-apa. Ada apa raja? Saya berburu. Dan saya lalai sampai saya keluar dari batas kerajaan saya. Masuk ke suku penyembah api, ditangkap untuk persembahan. Ternyata ketika dicek tanganku ada cacat. Maka aku dibebaskan dan tidak jadi menjadi dikorbankan. Ya. korban atau tumbal. Wah langsung ini mereka rangkulan, seneng segala macam. Kemudian raja tanya. Nah sekarang saya tahu kata raja. Jariku terputus, hikmahnya besar. Aku tidak jadi menjadi tumbal. Sekarang saya mau tanya sama kamu saya penjara hikmahnya apa? Nah kata kamu kan semua yang Allah pilih pasti yang terbaik. Saya tahu kata raja, jariku terputus aman, gak jadi tumbal. Kamu di penjara apa hikmahnya? Kemudian si asisten ngomong begini raja. Berbulan-bulan saya di penjara, saya gak ketemu hikmahnya apa. Saya tidak tahu, saya mikir ya Rob, apa hikmah aku masuk penjara ini? Dia nggak tahu. Apa yang terjadi? Antum tahu nggak? Baru hari ini raja, saya tahu hikmahnya apa dan saya bersyukur engkau memenjarakan saya. Saya terima kasih banget kau masukin saya ke penjara. Raja tanya, ada apa? Begini. Engkau makan, saya makan. Engkau istirahat, saya istirahat. Engkau rekreasi, saya rekreasi. Engkau berburu, saya juga berburu. Engkau melewati batas kerajaan, saya ikut lewat batas kerajaan. Engkau ditangkap, aku ditangkap. Ketika engkau tidak jadi dijadikan tumbal, maka siapa tumbalnya? Aku kata dia. Maka aku yang akan mereka bakar untuk jadi persembahan kepada dewa mereka. Maka itulah engkau memenjarakanku supaya aku tidak ikut bersamamu. Akhirnya kita berdua selamat. Masya Allah. Nah, ini kan saling hikmahnya itu keduanya besar ya Ustaz. Keduanya selamat. Meskipun kelihatannya perih ini. Awalnya kan kalau kita nggak bisa husnudzon, kalau kita nggak bisa sabar, kita nggak bisa memunculkan ridho dengan apa yang Allah tetapkan, nanti malu di belakang. Padahal Allah itu zat yang paling penyayang kepada kita, bahkan mengalahkan orang tua kita. Artinya ketika ada sesuatu yang Allah ambil dari kita, itu bentuk sayangnya Allah.